lagi 100% serius banget. Soalnya dulu Bunda Tata tuh pernah cerita kalau Tata pas mau lahir itu susah karena Tata pas di dalam kandungan Bunda itu posisinya gak normal gitu, sungsang. Jadi pas mau dilahirin harus dioperasi sesar. Ini kita lagi ngebahas motor Tata. Kenapa jadi ngebahas soal kandungan? Oh iya ya. Gue, itu artinya lo gak ngehargain gue. Iya kan gue udah minta maaf. Udah dong, jadi gak enak nih moodnya. Kok lo jadi marah-marah serius gitu ke gue, maksud gue kan baik. Lagi pula, menurut gue itu cuma masalah kecil kok. Hah? Kalau masalah kecil aja lo udah anggap remeh kayak gini, lo udah gak ngehargain gue. Gimana lagi kalau nanti lo ngadepin masalah besar? Ya udah gue minta maaf. Udah males lah gue. Kan gue udah minta maaf kan sama lo. Please, Reva. Ini makanan lu belum selesai, nanti lu kelaparan gimana? Wah, dia marah serius banget lagi. Ya gue tahu sih gue salah, cuman kayaknya nggak harus sebegininya juga deh. Mana makanannya masih banyak lagi. Dia kan porsi makannya kayak kuli. Kelaparan dia di jalan. Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ya, saya mau minta tolong 2 makanan ini dibungkus aja. Tapi untuk kue tiaw ini dikasih ekstra kecap ya, soalnya saya kepedesan. Baik, mohon ditunggu ya, Mas. Iya, nanti saya langsung bayar di kasir ya. Baik. Jadi kalau lo udah berani, lo udah lancang angkat telepon gue tanpa seizin gue, itu artinya lo gak ngehargain gue. Gue gak nyangka Reva sampai semarah ini soal privacy. Gue jadi nyesel karena gue gak pernah ngira hal ini bisa jadi masalah. Gue harus minta maaf sama Reva. Ian kenapa bengong aja? Ayo let's go, kita belajar naik motor. Ini motor udah siap. Bye Yolin. Yaudah deh, gue duluan. Jagain teman gue. Awas lo kalau dibalikin dia lecet. Gak usah nunjuk-nunjuk gua lo, aku gigit tuh tangan. Ayo belajar. Oke, Tata harus dengerin penjelasan Ian dari awal. Sebelum kita memulai praktek, kita harus belajar dari teori dulu. Kebetulan motor Ian 11-12 sama motor My Handsome ini. Okidoki. Tata siap belajar demi my handsome dirinya Tata seorang. Oke, yang pertama, ini namanya kopling. Kopling. Ini giginya banyak. Hah? Gigi, Yan? Perasaan Tata nggak ada lihat mulut di sini. Giginya sebelah mana, Yan? Bukan gigi ini, gigi motor. Buset dah. Ini gimana cara jelasinnya nih? Oke, gigi di sini maksudnya itu sistem transmisi. Nah, fungsi kopling di sini untuk putus atau nyambung putaran mesin menuju transmisi. Jadi lebih gampang pindahin giginya. Oh, jadi mirip-mirip kayak cinta ya, Yan? Bisa putus, bisa nyambung, putus, nyambung lagi. Bingung gue cara jelasinnya gimana ya. Udah gini aja nih, Tak ya. Tata bisa lihat kan? Ini kopling. Tata kalau mau masukin ke gigi 1 itu, Tata harus tekan koplingnya dulu. Masukin giginya, diinjak ke bawah. Kalau udah masuk gigi 1, buka gasnya, buka koplingnya juga pelan-pelan. Imbangin dan rasain feel-nya. Nah, kalau Tata pengen pindahin ke gigi 2, Tata harus ngelewatin gigi yang kosong dulu. Gigi kosong, Yan? Iya. Ompong dong. Kasian kalau misalnya ada gigi kosongnya. Kenapa nggak dikasihin gigi palsu? Kenapa jadi ngebahas gigi sih? Udah deh, gini aja deh, kita langsung praktek aja. Soalnya Ian juga bingung ngejelasin ke Tata, dijawab mulu. Okidoki. Tata udah siap 100% demi my handsome Gary. Oke, nih, langsung aja nyalain motornya. Nyalain, Yan? Iya, nih puter. Ini. Iya, puter kuncinya. Kalau Tata nyalain, gak akan loncat kan? Emangnya kodok loncat? Ya, kagak lah. Udah puter. Nah, dengerin lagi nih. Ini kalau huruf N ini tandanya motor dalam kondisi normal. Kalau kita pengen nyalain motor,
posisinya harus dalam kondisi normal. Oh, jadi harus posisi normal. Tapi Ian itu juga harus tahu, ini kan motornya posisi normal. Kalau nanti posisinya nggak normal, pasti tuh harus disesar. Lu mau serius belajar gak sih? Ya serius dong, kan demi my handsome Gary. Tata ini lagi 100% serius banget. Soalnya dulu Bunda Tata tuh pernah cerita kalau Tata pas mau lahir itu susah karena Tata pas di dalam kandungan Bunda itu posisinya gak normal gitu, sungsang. Jadi pas mau dilahirin harus dioperasi sesar. Ini kita lagi ngebahas motor Tata. Kenapa jadi ngebahas soal kandungan? Oh iya ya, kenapa Tata jadi ceritain Bunda Tata ya? Udah deh, sekarang Tata naik deh. Kita cari tempat belajar di sekitar kampus, nggak usah di jalan raya dulu, bahaya. Karena Ian cuma bawa helm satu. Okidoki, demi my handsome Gary. Iya, demi handsome gini. Ayo. Mana ya? Ngapain sih Combro pergi sama Tata? Tapi bukan urusan gue juga sih. Mereka mau kemana? Tapi kenapa Ian gak ngomong dulu ya sama gue? Apa gue iseng tanya aja ya? Combro mau kemana sama si Tata? Tapi kalau gue tanya, pasti Combro langsung ngeledekin gue. Males juga kalau sampai dituduh kepo. Lagian gue juga bukan pacarnya Tata. Aduh, mana sih ini taksi online gue? Harusnya udah nyampe deh. Wah. Iya, siang. Atas nama Revalina Amara. Iya, benar Mas. No. Enggak. Mas Balok, lo apaan sih? Oke, gue minta maaf karena udah angkat telepon lu tanpa izin. Sumpah gue gak bermaksud untuk lancang, gue gak bermaksud untuk gak menghargai lu. Gue cuma takut telepon itu penting, karena dia telepon 2 kali, udah itu aja. Please, lu sekarang pulang sama gue ya. Enggak, udah gue bisa pulang sendiri. No, enggak. Apa lagi sih? Hey, ingat lu pergi sama gue, artinya lu juga pulang sama gue. Udah jadi kewajiban gue untuk anterin lu pulang ke rumah dengan selamat. Udah nurut aja. Pak, maaf, ini kan gak jadi. Ini cancel fee-nya ya. Tapi saya tetap bayar kok. Kasih Mas ya. Ya. Udah dong, jangan manyun kayak gitu kan gue udah minta maaf. Lo tuh mau ngapain lagi sih? Mau pulang bareng lu lah. Pakai ditanya lagi. Tunggu. Ini apa-apaan? Kenapa lo tarik-tarik tangan gue? Lepasin sekarang. Nggak mau. Kalau gue lepas nanti lu kabur. Gue lepasnya kalau lu udah nurut, udah nyampe motor dan mau pulang bareng sama gue. Aduh, apaan sih ribet banget. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Beni. Siang. Saya nggak telat kan? Oh tidak, Pak. Pak Beni selalu datang tepat waktu. Mari, Pak, saya antar. Antar. Tumben. Biasanya saya nggak pernah diantar. Ada kejutan untuk Pak Beni. Kejutan? Oke. Silakan, Pak. Terima kasih. Putra? Is that you? Om Benny, Long time no see loh, Putra. apa kabar Om? Kabar Om baik. Kamu juga pasti baik kan? Om gak nyangka loh. Look at you now. Kamu sekarang jadi eksekutif muda.
Mirip banget kamu sama papa kamu. Saya senang sekali bisa ketemu sama Om Benny. Om juga senang banget ketemu kamu. How's life? Kuliah udah selesai kan? Saya sekarang lagi lanjut S2, bisnis internasional Om. Wah, that's good. Om tuh nggak nyangka loh ketemu kamu di sini. Om itu kesini sebenarnya mau ketemu papa kamu. Oh iya. Papa udah jelasin semua tentang bisnis baru itu Om. Dan sekarang saya juga baru belajar tentang berkas-berkasnya. Karena sekarang saya yang megang perusahaan Papa saya Om. Wah, keren dong. Saya masih banyak belajar Om. Karena supaya besok ke depan saya bisa memimpin sebaik papa saya. Om yakin kamu pasti bisa lebih hebat dari papa kamu. You still young. Biasanya anak muda itu punya banyak ide-ide untuk berinovasi, ya kan? Tapi saya sangat beruntung banget bisa bekerja sama Om Benny. Karena pastinya akan banyak sekali ilmu yang saya bisa pelajari dari Om Benny. Kamu salah. Jangan-jangan nanti Om yang banyak belajar dari kamu, Putra. Om bisa ayo. Oh iya, kabar Dian sama Reva gimana Om? Mereka baik. Setelah kami semuanya pindah ke Jakarta, sekarang Dean membantu Om di perusahaan. Dan Reva, dia melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Oh, jadi sekarang udah fix tinggal di sini? Nggak balik ke Aussie? Iyalah Putra. Om itu mau fokus membesarkan perusahaan Om di sini aja. That's nice. Ngomong-ngomong, ini bagus loh. Mari Pak, silakan. Silakan Om. Terima kasih. Gue beneran nyesel udah bikin Reva jadi ngambek kayak gini. Gue kan udah nggak ngebut. Kenapa lu masih manyun? Tahu dari mana lo kalau gue lagi manyun? Emang lo bisa ngeliat muka gue? Ya bisa lah. Walaupun gue fokus nyetir, tapi gue bisa ngeliat dari mata hati gue. Gue baru tahu selama ini lo punya hati. Gue kira lo tuh nggak punya hati, tau nggak kenapa? Karena lo selalu nyebelin dan selalu bikin gue emosi jiwa. Cuma lu aja ngerasa kayak gitu. Karena udah tumbuh rasa sayang di dalam hati lu ke gua. Oh iya, by the way, lu gak usah takut, lu gak usah khawatir. Hati gue yang dulu selalu tertutup, sekarang udah beda. Gue udah coba untuk ngebuka. Jadi, bisa gak sih tingkat kepedean lo itu diturunin sedikit aja biar lo tuh gak nyebelin-nyebelin banget gitu loh. Lu tuh kalau dikasih tahu ngeyel banget. Balok, ini kenapa sih kita berhenti di sini? Mau ngapain sih? Hah? Lu bisa gak sih gak usah banyak tanya? Turutin aja, ikutin apa yang gue mau. Sini. Yuk. Kut, sini. Bisa gak sih lo gak usah narik-narik gue? Aduh. Oke, sekarang lo harus jelasin ke gue buat apa tadi lo narik-narik gue dan bawa gue ke tempat ini. Ngapain sih? Baru mau dijelasin. Bisa sabar gak sih jadi orang? Ini apaan? Makanan yang tadi. Sengaja gue take away. Soalnya lu ngambek sih. Terus gue takut mubazir. Jadi kita makan di sini deh. Ayo dimakan. Ya sabar. Gue juga lagi dibuka.